Pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Rosita, Hadir. Siti Saripa. Hadir. Oke, untuk cowok-cowok ini di mana ya? Kok belum pada masuk? Lagi keluar, Bu. Coba nanti dihubungi ya. Ya. Bilang udah ada Ibu di kelas gitu ya. Ya. Berarti hari ini ada semua ya? Iya, Bu. Tidak ada yang tidak hadir. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sebelumnya minggu kemarin pembahasannya udah sampai mana ya? Persamaan eksponen. Iya, Oh iya. persamaan eksponen. Sekarang Ibu akan melanjutkan pertidaksamaan eksponen. Sebelumnya ada yang udah tahu apa itu pertidaksamaan eksponen? Tidak tahu, Bu. Oke. Di sini Ibu akan memaparkan atau menjelaskan apa sih pertidaksamaan eksponen itu. Oke. Coba dilihat ya di atas ada teori singkat yaitu pertidaksamaan eksponen, yang dimana pertidaksamaan eksponen adalah pertidaksamaan yang melibatkan fungsi eksponen kemudian dengan variabel di pangkat. Di sini ada bentuk umum untuk pertidaksamaan eksponen, yaitu A pangkat fx atau B A pangkat fx kurang dari sama dengan C, dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Jika A lebih dari 1, maka fungsi A pangkat X bersifat naik atau monoton naik. Kemudian jika 0 kurang dari sama dengan atau A kurang dari 1, maka monoton bersifat turun. Ini jadi kebalikannya ya. Ya, Bu. Ini kebalikannya. Dan sifat ini menentukan arah tanda pertidaksamaan saat penyelesaian dilakukan. Jadi ini tujuannya menentukan nilai X variabel yang dimana memenuhi pertidaksamaan eksponen dengan menggunakan sifat-sifat fungsi eksponen. Oke. Kemudian ada sifat-sifat eksponen. Yang pertama ada perkalian eksponen, yaitu A pangkat M dikali A pangkat X atau A pangkat M tambah N. Basisnya ini sama ya? Basisnya sama. Pangkatnya dijumlahkan, contohnya ini 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan hasilnya 128. Yang kedua ada perpangkatan eksponen, yang dimana A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Oke, pangkatnya ini dikali ya, contohnya 3 pangkat 8 hasilnya 6.561. Oke. Yang ketiga ada eksponen 0 dan negatif, yang dimana ini ada A pangkat 0 ataupun A 1 sama dengan atau A tidak boleh sama dengan 0. Oke. Dan yang terakhir ada implikasi arah tanda. Jika A lebih dari 1, fungsi A pangkat X naik. Oke, pintar. Dan tanda persamaannya tetap. Kemudian jika 0 kurang dari A atau A kurang dari 1, fungsi A pangkat X akan turun. Oke, dan tanda pertidaksamaannya dibalik ya, dibalik. Oke. Di sini ada sifat-sifat eksponen ada 4. Yang pertama ada perkalian eksponen, yang kedua ada perpangkatan eksponen, dan yang ketiga ada eksponen 0 dan negatif, yang terakhir implikasi arah tandanya. Oke,
memahami sifat-sifat eksponen di sini adalah kunci utama dalam menyelesaikan pertidaksamaan eksponen. Dan arah tanda pertidaksamaan sangat bergantung pada nilai basis yang digunakan dalam fungsi eksponen tersebut. Kemudian ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak. Oke, Ibu akan kasih contoh soal, ya. Boleh ditulis dulu untuk contoh soalnya. Tentukan nilai X yang memenuhi 3 pangkat dalam kurung 2x min 1 tutup kurung kurang dari sama dengan 27. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengisi soal. Nanti boleh ke depan didiskusikan bersama-sama. Oke, sudah? Belum Bu, sebentar dulu Bu. Boleh. Sudah Bu. Oke, boleh ya Ros ke depan dulu. Nanti dibantu sama Ibu. Sudah Bu. Untuk langkah awalnya sama tidak ya? Nanti ya jawabannya. Ubah dulu 27-nya menjadi perpangkatan. 3 pangkat 3. sama. Ya. Oke, sehingga 3 pangkat 3 atau dalam kurung 2x min 1 tutup kurung kurang dari sama dengan 3 pangkat 3. Oke, karena ini basisnya sama ya, 3 lebih dari 1 dan tanda pertidaksamaannya berarti tetap ya. Kemudian 2x min 1 atau kurang dari sama dengan 3. Dan untuk jawabannya ini adalah x kurang dari sama dengan 2. Jawabannya apakah sama semuanya? Sama. Oke, boleh ke tempat masing-masing dulu. Nanti Ibu jelaskan kembali. Tadi Ibu kasih soal ya. Tentukan nilai X yang memenuhi 3 pangkat 2x min 1 dan kurang dari 27. Yang pertama diubah dulu ya. Tadi ubah dulu 27-nya menjadi 3 pangkat 3. Kemudian sehingga 3 pangkat 3 dalam kurung 2x min 1 ataupun kurang dari sama dengan 3 pangkat 3. Dan ini karena basisnya 3 kurang dari 1, maka tanda pertidaksamaannya berarti tetap. Oke, jadi untuk jawabannya adalah X kurang dari sama dengan 2. Oke, berarti sama ya untuk jawabannya. Sama, Bu. Oke. Sebentar. Berarti kalian sudah paham tentang pertidaksamaan eksponen? Insya Allah. Oke. Kalau begitu Ibu akan kasih soal ya. Boleh dikerjakan di rumah karena ini waktunya sudah mau habis ya. Tinggal 10 menit lagi. Takutnya tidak keburu, jadi boleh ditulis untuk soalnya. Nomor 1. 1 titik dalam kurung 1/3 tutup kurung, kemudian kurung kurawal tahu? Oke. 2x min 1 kurung kurawal lagi kurang dari 9. Yang kedua 1 4 kurung kurawal x plus 1 kurang dari sama dengan 16. Ini menerapkan sifat pertidaksamaan eksponen ya. Oke, sudah semuanya? Oke, untuk begitu
kesimpulannya dari pertidaksamaan eksponen. Pertidaksamaan eksponen adalah pertidaksamaan yang melibatkan bentuk eksponen, yaitu variabelnya berada pada bagian pangkat, dan untuk menyelesaikannya paling penting adalah memahami sifatnya dulu ya, sifat dan fungsi eksponen berdasarkan nilai basis ya, seperti tadi. Dan jika basisnya lebih dari 1, maka nilai fungsinya akan semakin besar. Kemudian jika pangkatnya bertambah sehingga tanda pertidaksamaannya akan tetap. Sebaliknya, jika basisnya berada di antara 0 dan 1, maka nilai fungsi akan semakin kecil. Dan ketika pangkat bertambah sehingga tanda pertidaksamaannya harus dibalik, dan aturan ini akan memudahkan kalian dalam menentukan himpunan penyelesaian secara tepat. Untuk keseluruhan, materi pertidaksamaan eksponen ini hanya mengajarkan cara mencari nilai ya, tidak hanya mengajarkan cara mencari nilai, yang memenuhi suatu pertidaksamaan, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kalian secara teliti, logis ya, dan sistematis dalam menyelesaikan masalah matematika. Oleh karena itu, pemahaman konsep dasar eksponen dan ketelitian dalam menentukan arah tanda pertidaksamaan menjadi kunci utama agar dapat memperoleh pernyataan yang benar. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Nanti minggu depan kita bertemu kembali. Nanti kita coba diskusikan soal yang tadi Ibu kasih, boleh dikerjakan di rumah masing-masing ya. Untuk pertemuan kali ini mungkin dicukupkan saja. Akhir kata, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.